Presiden Soeharto bertemu Paus Paulus ke-6. Diplomasi spiritual di tengah Orde Baru. Selamat datang di Inspirasi Paus Leo. Bayangkan Vatikan tenang di pagi musim dingin tahun 1972. Di antara pilar marmer dan langit-langit megah Basilika Santo Petrus, langkah seorang tamu dari jauh menggema. Dialah Presiden Soeharto. Bersama Ibu Tin Soeharto datang bertemu Paus Paulus ke-6, pemimpin gereja Katolik yang dikenal di dunia sebagai pelopor diplomasi kemanusiaan. Pertemuan bersejarah ini berlangsung pada tanggal 25 November 1972. Bukan sekedar pertemuan diplomatik biasa, tetapi suatu simbol dialog antara kekuasaan dan moralitas, antara politik dan kemanusiaan. Tiga belas tahun sebelumnya, Presiden Soekarno telah membuka jalan dengan kunjungan pertamanya ke Vatikan tahun 1959. Kini di masa Orde Baru, kunjungan Soeharto menjadi tanda hubungan yang lebih matang antara Indonesia dan Tahta Suci. Suatu hubungan yang berakar pada rasa saling hormat dan visi bersama untuk perdamaian dunia. Pada saat itu, dunia tengah berada di pusaran perubahan besar. Perang dingin membelah dunia dalam dua kutub ideologi, dan Asia Tenggara masih bergolak oleh perang dan kemiskinan. Namun di tengah ketegangan itu, Paus Paulus ke-6 menawarkan jalan lain, jalan yang berbicara tentang damai, pembangunan, dan martabat manusia. Paus Paulus ke-6 percaya perdamaian sejati tidak hanya berarti tiadanya perang, tetapi tumbuh dari keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Dalam ensiklik terkenalnya Populorum Progressio, ia menulis, "Development is the new name for peace." Pembangunan merupakan nama baru bagi perdamaian. Baginya, ketika manusia hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan ketakutan, maka benih perang selalu ada. Tetapi ketika pembangunan menyentuh semua orang,
ketika setiap manusia merasa dihargai dan diwujudkan kesejahteraannya, di sanalah perdamaian menemukan wajahnya. Dalam pertemuan itu, Paus ke-6 memuji Indonesia yang berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan membangun stabilitas setelah masa-masa sulit. Ia melihat Indonesia sebagai contoh bagaimana keberagaman dapat dikelola dengan bijak. Sementara Presiden Soeharto menegaskan bahwa dasar kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Suatu falsafah yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber moral dan persatuan nasional. Dialog keduanya berlangsung hangat antara seorang pemimpin spiritual dunia dan seorang kepala negara yang tengah menata masa depan bangsanya. Pertemuan ini juga memiliki makna simbolik yang sangat mendalam. Hal ini disebabkan sejumlah faktor. 2 tahun sebelumnya, pada Desember 1970, Paus ke-6 telah berkunjung ke Indonesia, yang merupakan kunjungan Paus pertama dalam sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kunjungan Soeharto ke Vatikan pada tahun 1972 ini dapat dilihat sebagai penguatan jembatan dialog yang telah dibangun. Jembatan antara iman dan kebijakan, antara doa dan pembangunan. Bagi Indonesia, kunjungan ini mempertegas pesan kepada dunia bahwa bangsa dengan penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia ini terbuka terhadap dialog lintas iman dan menjunjung tinggi kerjasama atas dasar kemanusiaan. Sementara bagi Paus ke-6, pertemuan dengan Presiden Soeharto merupakan bukti bahwa diplomasi Vatikan mampu menyentuh semua bangsa tanpa melihat kepercayaan ataupun ideologi, selama ada niat tulus untuk membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi.
kunjungan Presiden Soeharto dan Ibu Tien ke Vatikan pada 25 November 1972 bukan hanya catatan diplomatik, tetapi kisah tentang pertemuan dua pandangan dunia. Satu berbicara dengan bahasa pembangunan dan satu lainnya berbicara dengan bahasa kemanusiaan. Dari pertemuan itu lahir kesadaran bahwa keduanya tidak bertentangan, bahwa pembangunan sejati merupakan pembangunan yang berakar pada nilai moral dan moralitas menentukan wujud nyatanya dalam kesejahteraan manusia. Sebuah jabat tangan di Vatikan tahun 1972 menjadi simbol bahwa dialog selalu lebih kuat daripada konflik. Bahwa iman dan politik dapat berjalan bersama selama keduanya diarahkan untuk kebaikan umat manusia. Dari Vatikan hingga Jakarta, dari doa hingga kebijakan, kita belajar bahwa pembangunan tanpa kemanusiaan hanyalah kekosongan. Dan perdamaian sejati tumbuh di tanah keadilan dan kasih. Channel Inspirasi Paus Leo menyajikan pertemuan yang membawa pesan kasih, kedamaian, dan harapan dunia. Subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam sehat.